Pagi, Pak. Seperti dugaan ternyata kelas sebelah pun terlambat selesainya. Ini aja belum selesai. Jadi terpaksa saya cut off dengan malu-malu kucing dan nggak enak juga. Diklatnya mendadak sekali jatuh. Ya sudah nggak apa-apa. Tantangannya seperti oke, nah di pertemuan ke-13 kita akan membahas unemployment. Nah, ini unemployment kita flashback ke chapter 7. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa sih flashback ke chapter 7? Karena dulu banget ketika saya menyusun RPS ini, itu kan mungkin sudah saya ceritakan diskonya kan Pak Ahmad Solikin dari akuntansi. Nah, kami sepakat untuk chapter 7 ini didekatkan aja dengan chapter berikutnya berapa ya? Chapter yang terkait dengan chapter yang terkait dengan agregat supply-nya, AS-nya. Oke, karena memang basicnya agregat supply ya, chapter 14. Basicnya agregat supply itu ada di unemployment, ada di pasar unemployment ini. Oke, nah itu basicnya. Kenapa? Karena ini adalah sudut pandangnya karyawan, sudut pandangnya pegawai. Sudut pandang pegawai, buruh, labor, itu dia lekat di agregat supply-nya, bukan di agregat demand-nya. Agregat demand sudah selesai dengan pembahasan kemarin di chapter 13 untuk ISLM di perekonomian terbuka. Oke, nah kemudian kita masuk agregat supply. Tapi kita masuk dulu ke basic-nya di sini. Nah, dulu sepakatnya didekatkan saja dengan alasan supaya mahasiswa tidak lupa dengan basicnya agregat supply, itu ada unemployment. Meskipun unemployment itu kalau susunannya MenQ, dia berada pada posisi sebelum UTS atau istilahnya dia pada posisi long run-nya. Sesudah UTS kita membahas yang short run. Tapi ini juga nggak sesuatu yang nggak gampang. Kembali lagi, unemployment, labor market, pengangguran dan pasar labor. Pasar labor itu pada dasarnya sudah Anda kenal di ekonomi mikro. Mudah-mudahan tidak lupa karena basicnya ada di ekonomi mikro, di pasar labor. Kenapa? Karena pasar labor itu adalah contoh kasus ekonomi mikro di pasar input. Ketika mikro, kalau berbicara telur, beras, sampo, sabun, mobil, tas, dan handphone, dan lain sebagainya, itu konteksnya bicara key-nya adalah output. Nah, padahal di pasar mikro, seorang produsen, seorang supplier, seorang penjual, itu bisa bertindak sekaligus sebagai seorang konsumen. Berbalik arah. Jadi dia seorang produsen di pasar output, ketika dia menjual telur, dia menjual mangga, dia berada pada pasar output, tetapi sekaligus dia bisa berpindah menjadi seorang konsumen ketika dia posisinya di pasar input. Demikian pula seorang konsumen di pasar output berubah menjadi seorang produsen di pasar input. Contoh yang paling terkenal yang sering dijadikan contoh, dan sebenarnya memang ada contoh beberapa, tapi yang paling terkenal dan paling mudah digambarkan yaitu labor atau tenaga kerja. Tenaga kerja, labor market. Itu adalah Anda seorang konsumen yang ketika berubah menjadi seorang penjual, seorang produsen. Penjual apa? Penjual labor, tenaga kerja Anda. Pokok bahasan, natural rate unemployment. Apa sih natural rate unemployment? Apa itu artinya? Apa itu penyebabnya? Dan kemudian perilakunya di dunia nyata. Kembali lagi, pokok bahasan pertumbuhan ekonomi, PDB, pengangguran, inflasi, 3 data utama. Ini yang saling berkaitan. Dan diulas di beberapa bab. Saya belum tahu kalau ada buku ekonomi makro lain yang tidak menyertakan 3 pembahasan pokok ini. Umumnya sih menyertakan, hanya kemudian sudut pandang pendekatannya yang berbeda-beda. Nah, natural rate unemployment. Apa sih natural rate unemployment? Ini adalah rata-rata pengangguran di sekitar fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi sudah dibahas di
Tadi ya pertemuan sesudah pertemuan ke-8. Oke. Pertemuan ke-8 sesudah kita UTS. Apa itu ekonomi fluktuasi? Ya, fluktuasi perekonomian. Nah, average atau tingkat rata-rata pengangguran ada di sekitar fluktuasi ekonomi. Artinya ketika fluktuasinya turun, nah, maka kemudian tingkat penganggurannya mengikuti. Demikian pula ketika kemudian fluktuasinya naik, tingkat penganggurannya mengikuti. Oke, tapi arahnya berkebalikan. Sini di dalam resesi, actual unemployment rate rise above natural rate. Oke, natural rate-nya juga bergerak, ininya apalagi. Dan in booming, ketika masa booming, actual unemployment rate, actual realisasi tingkat penganggurannya jatuh di bawah natural rate-nya. Kalau jatuh artinya bagus, karena kan ini tingkat pengangguran. Angka penganggurannya jatuh bagus, artinya semakin banyak orang bekerja. Seperti itu. Nah, kemudian gambarannya kurang lebihnya seperti ini. Oke. Unemployment-nya naik turun, naik turun, naik turun seperti yang di slide apa nih namanya di yang warna hijau, naik turun, naik turun. Oke. Naik turun, naik turunnya ya ini harus diplot dengan fluktuasi ekonominya karena fluktuasinya juga akan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, natural rate-nya itu kurang lebihnya seperti ini gambarnya. Atau kalau ini bahasa Excel itu gambar trend line. Kalau Anda punya data 190, 80, 70, kemudian 120, terus 105, 106, itu Anda masukin, kemudian Anda bikin grafik garis, atau whatever grafik, nah kemudian ada trennya, line-nya. Seperti itu. Pak, rumusnya, nah kita belum pernah membongkar trend line-nya, tapi itu bisa memang muncul. Oke, seperti itu. Oke, ini contoh. Nah, model natural rate, tingkat natural. Oke, pertama ada L, jumlah worker in labor force, pekerja di dalam angkatan kerja. Nah, apa itu angkatan kerja? Itu definisinya sudah ada di chapter awal sebelum UTS. Apa itu pengangguran? Apa itu angkatan kerja? Dan apa itu orang yang bekerja? Nah, ini worker, labor. Employed worker. Artinya worker yang bekerja, employed. Apa unemployed? Ya worker yang nggak bekerja. U per L, unemployment rate-nya. Seperti itu rumusnya. Gampang. Oke. Ada contoh, asumsi. L adalah eksogen, sifatnya fix. Apa itu L? Apa itu L? Worker in labor force. Pak, kenapa kok dia dikatakan eksogen? Ya karena dia tidak dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro. Tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel. Yang mempengaruhi L, labor, itu kan apa sih L? Jumlah labor. Apa sih jumlah labor? Itu kan manusia. Artinya yang pengaruh, ya tingkat kelahiran, tingkat kematian. Itu yang pertama. Kedua, jumlah lulusan. Yang menentukan kan itu. Makanya dia dikatakan eksogen. So, andai kata jumlah kelahiran sekarang itu misalkan, jumlahnya tinggi misalkan, kematian kan, mortality rate karena COVID kan kita tiap harinya masih 1000, itu tinggi. Nah, bayangkan kalau itu tingkat kelahirannya 1000 per hari, ya 1000 per hari, maka sebulan udah nambah berapa, setahun nambah berapa, kan gitu. Oke, seperti itu. Artinya yang berpengaruh adalah tingkat kelahiran. Semakin tingkat kelahiran tinggi, semakin labor force-nya akan nambah banyak. Masalah educated, well educated itu kan masalah pendidikan. Tapi seorang ketika kemudian masuk usianya berapa kalau standar BPS, ada yang tahu? Silakan nanti di googling. Misalkan umur 15 tahun dia masuk labor angkatan kerja. Ketika umurnya mau sekolah nggak sekolah, bisa baca nggak bisa baca. Ketika umurnya masuk 15 maka dia masuk angkatan kerja. Itu yang mempengaruhi. Maka kemudian dia dikatakan exogen fix. Pada periode tertentu S itu separation, tingkat ini PHK.
pemutusan hubungan kerja. Fraction of employed worker that become separated from their job, PHK. Rate job finding sebaliknya, ini adalah lawannya PHK apa ya? Fraction of unemployed worker that find job, orang yang bekerja, yang dapat pekerjaan, DP, dapat pekerjaan. Oke. S, F, exogen. Oke. Nanti kita teruskan. Nah, ini. Employed, kemudian berubah menjadi unemployed, itu job separation. Pemutusan hubungan kerja. Sedangkan ketika posisinya unemployed, dari kemudian nggak bekerja, menjadi bekerja, itu kemudian dia finding, dapat pekerjaan. Prosesnya seperti itu. Sirkulasi. Terus seperti itu. Transisi between employment dan unemployment. Oke, nah. Ada kondisi yang namanya steady state. Steady state, kondisi kait emas. Kalau di ketika chapter 78, ketika kita bahas pertumbuhan ekonomi, nah ada steady state level. Nah, di sini pun juga ada steady state level. Apa? Ketika separation dikalikan employed-nya sama dengan finding-nya dikalikan unemployment-nya. Di sini steady state condition. O artinya jumlah orang yang kena PHK dikalikan dengan jumlah E-nya, employed worker-nya, sama dengan orang yang dapat pekerjaan dikalikan unemployment-nya. Nah, ini kondisi state level. So, kemudian dirumuskan, tinggal dibolak-balik aja rumusnya, maka ketemu equilibrium unemployment rate-nya. Oh, equilibrium-nya yaitu ketika unemployment dibagi dengan labor sama dengan separated dibagi separated tambah finding. Gampang. Karena Anda tujuannya nggak ngapalin rumus. Nah, di sini ada contohnya. Oh, separated-nya 0,01 atau 1%, sedangkan kemudian finding-nya 19%. Dari sini aja sudah kebaca, oh, separated-nya tingkat PHK-nya hanya 1%, sedangkan tingkat orang yang memperoleh pekerjaan finding-nya 19%. Lebih besar finding-nya. Oh, di sini kemudian natural rate-nya unemployment, kondisi negara bersangkutan kurang lebihnya 5%. Natural rate-nya tergolong apakah cukup rendah, apakah cukup tinggi? Nah, next. Polisi. Wah, polisi. Aduh, pikiranku lagi kacau dengan diklat sebelum. Policy. Nah, di sini pentingnya policy, kebijakan. Oke. Apapun namanya, kebijakan itu untuk mengurangi natural rate unemployment-nya. Diarahkan untuk ke situ. Oke. Apapun juga namanya kebijakan itu diarahkan untuk mengurangi jumlah penganggurannya. It doesn't matter natural rate-nya, pokoknya intinya gimana jumlah pengangguran itu turun. Karena itu bakal menjadi penyakit sosial yang membingungkan pemerintah dimanapun. Oke. Next. Berikutnya adalah why is there unemployment? Kenapa sih? Nah, ini kan pertanyaannya orang awam. Mengapa sih ada pengangguran? Mengapa pengangguran itu ada? Dan, nah ini, pengangguran itu akan tetap ada, nggak mungkin nol, hilang dalam perekonomian 100%, nggak ada pengangguran, itu nggak mungkin. Ya. If job finding were instant, ketika orang memperoleh pekerjaan semuanya secara konstan, atau F-nya sama dengan 1, artinya in all spell unemployment would be brief and the natural rate would be near zero. Natural rate-nya, tingkat pengangguran alamiahnya 0. Ini andai kata. Sayangnya nggak seperti itu, nggak indah seperti itu dunia. Mengapa?
Karena ada job search, ada wage rigidity. Nah, ini dua alasan. Kenapa F itu kurang dari 1? Ini kan indah, F sama dengan 1, finding job. Nah, faktanya F itu kurang dari 1. Penyebabnya 2, job search and wage rigidity. Nanti wage rigidity itu ada 3. Oke, kita skip aja. Nanti akan sampai ke sana, wage rigidity. Nah, sekarang yang job search. Job search ya nyari gawean, nyari pekerjaan. Oke. Friksional, pengangguran friksional. Job search dan pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional itu disebabkan oleh waktu yang diperlukan seorang pekerja untuk mencari pekerjaan. Itu job friksional, pengangguran friksional. Kenapa? Ini dunia ini nggak berkaitan dengan Anda. Kenapa? Karena Anda nanti langsung kerja. Tapi kalau Anda kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, apakah kemudian itu Anda langsung kerja? Enggak. Apakah kalau kemudian punya ijazah FEUI itu kemudian itu free pass untuk bisa kerja di mana saja? Enggak. Kan gitu. Believe me, Anda itu jauh lebih beruntung dibandingkan lulusan FEUI. Karena FEUI kalau masuk Kemenkyu dia harus tes, masuk Kemenkes dia harus tes. Iya dong. Memang terus kalau punya ijazah FEUI, oh monggo silakan. Ini ada kursi kosong. Kursi silakan duduk. Enggak, kata siapa? Mereka harus tes dulu, harus ikut yang kemarin ribut TWK, apa itu namanya? TWK itu kan salah satu tesnya. Apa itu namanya? Tes yang PNS yang punyanya BKN itu apa itu namanya? Dia kan harus SKD, Pak. SKD. Dia kan harus ikut SKD-nya semua. Cuman mungkin saya juga belum tahu. Mungkin berbeda SKD-nya dengan ketika masuk STAN. Sama-sama SKD kan menuju PNS sama. SKD-nya sekarang ditarik ke depan. Bedanya ya iya kan Anda dulu SKD-nya kan levelnya SMA. Pasti beda dong dengan SKD-nya levelnya tingkat kuliah, pasti dibedakan. Tapi scoringnya sama, minimal scoringnya. Yang beda soalnya. Oke. Nah, buat yang tadi lulusan FEUI, kan mereka masuk pengangguran friksional dulu. It take workers to shut shop. Nggak mungkin kan seluruh pekerjaan itu cocok dengan dia. Itu yang pertama. Kedua, juga nggak mungkin kan kalau kemudian dia memegang ijazah FEUI terus kemudian semua perusahaan mempersilahkan. Ya, balik tes lagi, di awal lagi. Kan gitu kan. Oke. Occurs even when wage are flexible. There are enough jobs to go around. Oke. Meskipun upah itu fleksibel, oke, meskipun upah itu fleksibel dan there are enough jobs, ada banyak lowongan pekerjaan, tetapi para pelamar itu kan untuk mencari pekerjaan itu kan ya tetap kasarannya gini, lempar, kita ngomongnya sekali lagi ini bukan dunia Anda, dunia yang di sana, di universitas yang istilahnya setelah saya kuliah dia harus mencari. Prinsipnya kalau masih nol, fresh graduate, baru terima ijazah, udahlah lempar lowongan sebanyak-banyaknya. Udah seperti itu prinsipnya. Tapi untuk melempar lamaran sebanyak-banyaknya juga nggak ngawur. Ya iya, kalau dia lulusannya ekonomi apa iya. Kemudian ketika kemudian dibutuhkan calon seorang dokter yang ya kan beda speknya. Demikian pula seorang lulusan dari FK, Fakultas Kedokteran. Ingat, Fakultas Kedokteran itu tidak dididik atau diedukasi untuk menjadi seorang PNS. Enggak. Dia diedukasi untuk menjadi seorang dokter, yes. Nah, nanti kalau dia memang tertarik untuk menjadi seorang PNS, nah itu kemudian ada tesnya lagi.
apakah PTT lah atau apa whatever, itu stepnya ada lagi. Oke, sama di FEUI ada pelajaran akuntansi. Pak, bedanya dengan teman Anda? Ya kan di sana akuntansi itu akuntansi yang istilahnya selain keterampilan keilmuan, tapi tidak dididik untuk menjadi seorang PNS. Enggak. No. Buktinya, emang dia terus ketika masuk PNS di Kemenkeu atau di yang lainnya di KLM, kemudian dia kan enggak tes lagi kan gitu kan. Kalau bahasa sekarang nih, bahasa sekarang kan sekarang lagi buka. Hari ini terakhir kalau nggak salah. Ada lowongan CPNS yang sesuai nggak kan gitu. Kalau emang dia mau jadi PNS, kalau enggak ya udah. Dia harus search apakah di apa itu di koran, seperti zaman dulu saya koran, sekarang kan lebih canggih dengan ada di situs dan sebagainya. Oke, tetap dia butuh atau tetap pengangguran friksional itu akan ada. Oke, nah ini contoh-contohnya. Cerita saya itu fresh graduate aja seperti itu, apalagi yang nggak fresh. Nggak fresh, Pak. Ketika dia sudah lulus, sudah bekerja 2 tahun, kemudian dia karena misalkan seperti ini, kondisi pandemi, kemudian yang terjadi seseorang itu kemudian di PHK. Enggak. Apakah kemudian dia, misalkan, pengalamannya dia di dunia marketing, apakah kemudian kalau lowongannya ada di dunia selain marketing, sebut aja, di akuntansi, misalkan yang kemudian dia kemudian otomatis diterima. Kan enggak juga, speknya dia beda kok. Pengalamannya dia marketing, ya cocoknya dia di marketing. Pengalamannya itu yang akan mendukung dia. Meskipun akan ada yang unik. Anyway, by the way, Baswelarti, Anda pernah nonton ini acara Master Chef. Meskipun ini ada yang unik. Master Chef. Ini yang paling saya suka di antara berbagai Master Chef, yang paling saya suka itu yang ini, versi Australia. Nah, karena sopan. Nggak kayak siapa itu yang Gordon Ramsay itu yang ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, fuck. Pokoknya bahasanya kalau fuck you. Enggak. Kalau ini Sofyan. Nah, ini yang unik di sini. Kalau Anda nonton. Kenapa? Karena di sini bukan orang nganggur. Ada sih yang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pengangguran atau bukan? Nah, ayo, Anda yang jawab. Ibu rumah tangga pengangguran atau bukan? Anda pengangguran atau bukan? Anda seorang mahasiswa pengangguran atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kenapa? Kenapa Anda bukan pengangguran? Enggak, per definisi ya, jangan ngereng ya. Kembali lagi flashback ke dari awal, Pak. Karena sudah mencari pekerjaan. Yes, seperti itu kurang lebihnya. Oke. Tadi sama ibu rumah tangga. Nah, uniknya di sini itu kan ada ibu rumah tangga, ada marketing, ada tukang. Yang sekarang itu kan season 13 nih. Ini ada yang tukang. Ada yang manajer bagian klaim asuransi. Kemudian dia ikut sini. Tujuannya ikut ini OOT aja. Ini tujuannya ikut sini apa sih? Someday kalau dia memang best di bidangnya. Ini kan intinya kan kemudian dia jadi tukang masak. Dia buka restoran. Nah, itu beralih profesi. See, believe me, different ability, different preference. Nah, ini unik kalau skala seperti ini unik. Ya. Ada Mbak itu yang ini, Mbak itu yang mantan ini, ada yang perawat. Sesi sebelumnya juaranya tukang masak di penjara. Maksudnya di tukang masak di penjara. Ya, orang India. Jago masak. Tapi memang kerjanya masak di lapas kan gitu kan. Nggak peduli masak di manapun dia menang ya kan. Yang penting ujung-ujungnya kan rasanya enak. Nah, presentasinya bagus. Nah, itu. Oke. Nah, worker have different ability, different preference. Apalagi orang yang nggak fresh. Maksudnya apa? Oh, dengan sesudah dia misalnya kena PHK, dia sudah 2 tahun di marketing, ya iya dia preferensinya kan dia akan nyari
Ada lowongan gawean, ya kan nggak cocok. Lawan bagian apa bidan, lu lihat kan dia marketing, bukan marketingnya bayi, bukan marketing bidan, different, beda. Artinya ya dia nggak cocok. Artinya dia nggak akan apply. Artinya dia akan ada terus, kondisinya akan terus nganggur. Itu yang kemudian. Jobs-nya different skill requirement. Yang nganggur orang marketing. Ada lowongan bidan bayi kan ya beda. Kan gitu kan. Nggak kompak. Ya sudah, seperti itu. Ini yang lebih lanjut, geographic mobility, worker not instant. Mobilitas menyebabkan worker not instant. See, let me tell you. Anda kemarin waktu yang awal-awal PPKM darurat, berita jembatan Suramadu diterobos sampai bakar-bakaran, kan gitu kan. Jembatan Suramadu itu menghubung Pulau Madura dan Surabaya diterobos. Bakar. Oke, why? Kan gitu kan. Why? Kalau Anda bertanya, Pak, mengapa? Ya karena itu adalah worker. Mereka bekerja di sektor informal. Oke. Mereka itu istilahnya ketika ini musim ini dia pindah. Ketika nanti mungkin merasa ini pindah balik seperti itu. Mobilitas. Oke. Nah, saya pernah KKN di suatu desa di Pasuruan. Waktu itu zaman segitu yang SMP itu cuma 2 orang. Selebihnya SD semua. Yang bisa SMP itu baru 2 orang. Nah, yang unik kalau pas musim panen kelasnya bubar. Selesai. Duh, Pak, kok kelasnya bubar? Lah iya, anak-anaknya bantuin bapaknya, bantuin ibunya panen. Seperti itu kondisinya. Pak, itu memang real seperti itu waktu itu. Kalau musim panen sekolah bubar libur, panen turun ke sawah semua. Loh Pak, kalau anaknya nggak mau, lah kamu nurut bapakmu atau bapak kan dengan kekerasan tambah pentungan. Pokoknya kamu ikut panen, udah panen semua. Toh anak kecil kalau diancam gitu emang takut? Enggak, malah seneng kan? Asyik nggak sekolah, pergi ke sawah. Kan malah seneng ya. Asyik mainan kebo, mainan ini. Nah, oke, selesai musim panen, baru kemudian dia masuk sekolah lagi. Memang kondisinya seperti itu. Apa yang di Madura, saya pada waktu saya pernah dengan LIPI, saya bukan penelitinya, tapi saya mewawancarai. Nah, ini kan kemudian mereka itu kan banyak yang bekerja di sektor informal. Musim-musim tertentu, ketika dia, misalkan dia petani garam, garam itu kan nggak setiap saat ditungguin di siangnya, nggak. Oke, ketika ini dia balik lagi ke Madura, bertani tanam, ngolah garam, selesai, dia balik lagi ke Surabaya. Kan dia nggak nganggur, bengong aja, nggak dapat duit dong. Nah, terus ini cuma 1 orang 2 orang cukup ini untuk meniriskan air yang ditambak itu supaya muncul garamnya. Itu kan cuma ngandalin matahari. So what? Kongko-kongko. Main Tetris atau mainan HP. Nggak dapat duit dong. Dia pergi ke Surabaya. Kerja di sektor informal di Surabaya. Nah, ini yang ramai. Ya, pekerjaan seperti itu. Mobilitas. Musim-musim tertentu dia mobile. Oke. Ini masalah ketidaksempurnaan informasi, asymmetric information. Berikutnya, flow informasi tentang vacancy, job, candidate tidak sempurna. Ya, secanggih apapun tetap nggak sempurna. Contoh, apakah Anda tahu di perusahaan A itu ada lowongan? Kan enggak. Kadang-kadang kan dititipkan di misalkan security-nya. Kalau butuhnya nggak banyak dan spesifikasinya nggak, kan udah deh, Pak security tolong, kalau lu punya ponakan nggak buat ngisi ini? Siap, komandan. Kan gitu aja. Nggak terbuka umum kan. Nah, orang umumnya nggak bisa ngasih informasi ya sudah gigit jari kan gitu. Bahasa kerennya kan ini bahasa orang dalam. Wah, ya kalau udah orang dalam sakti. Oke.
Ini pergeseran sektoral seperti cerita saya, teknologi, dan sebagainya. Ini Anda baca aja. Oke. Nah, kebijakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi friksional. Government Employees Agency. Ini yang istilahnya kembali lagi Anda nggak ngalami ini. Nah, saya yang bukan alumni STAN ngalami ini dulu di. Jadi gini, ini sepertinya sama, mungkin berbeda. Nah, kalau sekarang istilahnya ini SKCK. Apa itu SKCK? Anda punya SKCK enggak? Ketika dulu Anda apply SPMB, ini syarat enggak SKCK? Surat? Iya, Pak. Syarat? Oke. Iya dulu awal. Nah, sama nanti di SKCK yang ngeluarin siapa? Polri, Pak. Polisian. Oh, beda. Oke, beda. Sorry. Nah, Government Employee Agency ini ya sekarang itu Disnaker itu loh. Oke, kalau di kita Disnaker. Oke. Nah, di era saya itu buat pelamar itu wajib yang namanya punya KK, kartu kuning. Kartu kuning itu saya lupa periodenya, tapi kayaknya 6 bulanan. Jadi setiap 6 bulan saya harus update. KK itu informasi ya saya lulusan ini, kemudian saya seorang pengangguran. Oke, nah ini kemudian spesifikasinya apa? Oke, background saya ekonomi. Nah, ini nanti kalau secara periodik Disnaker, nah saya nggak tahu dengan era digital ini mestinya mungkin lebih gampang. Dia kemudian lowongan pekerjaan. Kembali lagi Anda nggak berkaitan. Jadi Anda tinggal membayangkan. Tapi memang salah satu untuk mendapatkan KK ini, kartu kuning, ini kartu pencari kerja, ini syaratnya ini. Ya, kalau dulu SKKB, surat keterangan kelakuan baik dari Polri. Umurnya juga cuma 3 bulan ya kalau nggak salah, SKKB. Sekarang SKCK. Oke, artinya kemudian ada dinas Disnaker yang tugasnya itu menginformasikan. Dan saya nggak ngalami sih, jadi Anda pasti akan susah membayangkan. Oke, ketika masih online, belum digital, di era 90, saya 97 lulus. Oke, di tahun 97, itu secara berkala, orang-orang seperti saya, itu kerjaannya ke Disnaker, melihat lowongan, kemudian lowongan itu ditulis. Pak, nggak difoto ya, dulu kan kamera kan mahal, nggak kayak sekarang HP. Anda yang lihat cekrek, Anda lihat cekrek, screenshot, suruh catat. Seperti itu kerjanya pengangguran seperti saya. Koran isinya lowongan, kecil-kecil, sikat, seminggu kirim 10 lembar. Ya 10 kalau nyangkut satu kan lumayan. Pak, kalau nggak ada yang nyangkut ya apes gigit jari. Besoknya bikin surat lagi, lama fotokopi lagi. Ya semua seperti itu. Oke, ini yang saya tak omongin. Kalau alumni FEUI yang melakukan hal yang sama, nggak mungkin. Udahlah. Jadi tiba-tiba masuk ke Kementerian Keuangan harus langsung silakan. Nggak mungkin. Oke, ijazah bukan free pass. Oke. Public job training. Nah, ini saya nggak ngalami. Ini ada, ya ini kalau sekarang namanya BLK ya, Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja itu ada yang diajari ngelas, ada diajari apalagi akuntansi dasar, bon A, bon B. Kalau Anda kan akuntansinya advance, ini akuntansi dasar, masih debit kredit, atau jangan-jangan Anda juga masih debit kredit. Apalagi jahit, bikin masak, siapa tahu kalau memang ada. Misal yang saya tahu di UI itu ada namanya kursus loh ini.
dan lain-lainnya, termasuk di bidang ekonomi. Tapi yang tadi, welder inspector, apa sih welder? Tukang las. Tukang las itu kursus. Tukang las saja, Pak. Jangan salah. Ngelas apa dulu? Ngelas di bawah laut, pipa-pipa minyak, itu 1 titik. Mahal. Oke. 1 titik. Mahal. Makanya ada kursusnya, welder inspector. Diharapkan dia kalau sudah fasih, dia mendapatkan inspektornya ini. Jadi dia ngecek kelas-lasannya. Oke. Apalagi di bawah laut, lautnya dalamnya 100 meter gitu. 100 meter aja di Laut Jawa kan ya kelengeran. Nah, gitu. Oke, ada kursusnya. Diharapkan ya seperti ini. Bahasanya ini kan sebenarnya loh. Sekolah Anda ini kan PTN STAN ini ke sini. Kenapa? Ini kan keterampilan atau kejuruan atau politeknik itu tadi. Cuman kan Anda politekniknya keuangan, bukan ke politeknik ngelas kan gitu. Beda. Kalau yang diploma 3 yang di bawahnya universitas, apalagi misalnya di bawahnya Institut Teknologi Bandung, ITS, teman saya dulu, ya emang dia bikin cetakan semen, ukur tekanannya semen, dan sebagainya. Ini ada lagi, ini agak advance, di negara kita belum ada unemployment insurance. Ini plus minus. Apa sih unemployment insurance? Ya insuransi untuk pengangguran. Apa sih insuransi pengangguran? Enak dong Pak, pengangguran kasih asuransi, dikasih semacam asuransi. Enak banget. Tapi di negara makmur, belum makmur, jadi Anda membayarkan saja. Oke. Nah ini yang terjadi justru ini negatifnya. UI increases frictional unemployment-nya. Asuransi dulu di kita itu saya lupa ada menteri siapa ya, Menaker ya, mengusulkan adanya asuransi unemployment. Oke, kemudian pro kontra. Ya memang pro kontra. Oke. Nah, di negara-negara yang sudah maju, yang sudah makmur, itu menerapkan asuransi pengangguran. Apa sih asuransi pengangguran? Ya, ketika dia menganggur karena dia barusan mengalami PHK, ya kemudian dia mendapatkan asuransinya. Istilahnya dia ada benefit yang dia nikmati. Uang, wujudnya uang. Untuk apa sih? Tujuannya untuk menopang kehidupan dia. Tujuannya. Bagus kan? Bagus. Nah, tapi kan kemudian kalau dia mendapatkan misal 10 juta sebulan. Dia mendapatkan benefit 10 juta sebulan. Artinya kan kemudian dia akan mencari pekerjaan dengan masa ya paling nggak misalnya 15 juta sebulan atau paling tipis 11 juta sebulan. Ada lowongan pekerjaan berapa? 9 juta. Ogah, gue nganggur aja dapat 10 kan gitu. Ngapain nganggur aja dapat 10, lu ngasih gue ke 9 kan gitu bahasa kasarnya. Ini plus minus. Ini rata-rata di negara Eropa. Tapi coba baca bukunya Michael. Nah, di kita belum. Pernah dulu ada usulan. Otomatis kemudian friksi time search-nya semakin lama. Ya iya. Ada lowongan cocok sama-sama marketing, tapi dia 9. Gue aja ongkang-ongkang ngupdate status 10 kan gitu ya udah. Oke. Seperti itu. Ini kemudian ada plus minusnya. Emang sih plusnya kalau dia sudah berkeluarga, dia tiba-tiba search tiba-tiba separate as ya kan, nah dia masih ditanggung kelebihannya. Oke. Nah ini kan by allowing worker more time to search. Ya iya, dia santai ditanggung. Oke. Sehingga kemudian F finding ini kurang dari 1. Ini fact. Fakta. F-nya kurang 1. Karena job search tadi barusan kita lewati. Karena memang butuh. Orang kerja itu butuh waktu. Oke, butuh waktu. Nah, berikutnya kekakuan upah. Oke. Nah, ini yang bermasalah. Wage rigidity. Oke. Wage rigidity. Kekakuan upah. Short run.
Apa yang kaku? Nah, kembali lagi supply demand. Kembali lagi supply and demand. Supply apa? Ya, supply labor-nya dan demand labor-nya. Nah, supply bentuknya tegak lurus. Pak, masa sih tegak lurus? Ya, enggak tegak lurus banget sih, tetapi dia kurvanya relatif tegak. Oke, kembali flashback ke mikro. Kurva supply ini, menurut Anda, elastis atau inelastis? Inelastis, Pak. Ya, jawabannya inelastis. Semakin tegak, semakin inelastis. Kembali lagi, apa sih inelastis, elastis? Elastis dan inelastis itu kan bahasa kekiniannya. Baper enggak sih dia ketika price-nya, oke, abaikan, atau di sini P, price-nya bergerak. Maka Q-nya bergeraknya seberapa? Kalau dia nggak baperan, P-nya bergerak, P-nya nyolek, Q-nya geraknya dikit atau dia nggak gerak sama sekali. Kalau dia tegak lurus gini kan Q-nya tetap di sini, ini kan nggak gerak. Berarti dia nggak baperan. Itu yang inelastis. Tapi yang elastis itu bapernya minta ampun. Dicolek dikit, toel, ping, minggatnya langsung push. Dari 10 jadi 20. Padahal noelnya dia mungkin 1. P-nya berubahnya 1, dia pun yang paling baper lagi, P-nya nggak noel, dia gerak sendiri. Ngapain sih Mbak? Mas, saya orangnya baperan nggak sama kan gitu ya. Pindah nggak karu-karuan. Itu tandanya dia gini. Dia tandanya di sini. Oke. Kenapa? P-nya konstan. Konstan nggak nyolek. Dianya pindah di sini, Q1, pindah sini, Q2, pindah. Saya naudalnya pindah sendiri. Ih, dasar baperan. Kan gitu kan ya. Jadi dua kutub yang paling ekstrim. Oke, saya hilangin. Pak, emang seperti iya, emang seperti itu. Ini dasarnya dari mikro, cuma dibawa ke makro. Oke, P tadi kan kalau kita bicara konteksnya mikro. Nah, ketika kita mikro tapi yang pasar output. Nah, kalau pasar input wage. Kenapa? Karena di sini pindah jadi labor. Q-nya bukan Q output tapi L. Labor. Kemudian di sini P-nya diganti real wage atau upah. Oke. Nah, Anda sudah bisa baca. Supply labor tegak lurus, inelastis. Kenapa? Karena yang menentukan supply labor itu bukan ini. Nggak dipengaruhi, enggak. Yang mempengaruhi, ya tadi, jumlah kelahiran tadi. Ya. Semakin produktif para orang tua kita, semakin produktif tetangga Anda. Maaf, buat anak, ya semakin itu nanti nambah supply-nya. Loh kan itu kan masih bayi. 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, masuk pasar kerja kan. Nambah. Tiap tahun seperti itu, produktif tinggi, ya sudah. Supply-nya semakin tinggi. Oke, pertanyaan saya. Kalau jumlah kelahiran semakin tinggi, oke, kurva supply-nya semakin tegak lurus atau semakin mendatar? Logika mikronya. Mikro. Enggak, memang ini mikro dibawa ke makro. Kalau jumlah kelahirannya tinggi, maka supply-nya semakin elastis atau semakin inelastis? Semakin vertikal ataukah semakin horizontal? Kalau kelahirannya tinggi. Kalau iya, semakin vertikal, benar, semakin vertikal. Kenapa? Karena semakin kelahirannya tinggi kan kemudian menambah supply labor-nya, L-nya. Kalau L-nya semakin tinggi, maka dia supply-nya semakin vertikal. Oke. Nah, supply, demand. Demand ini kan asalnya dari demand labor, demand for labor, permintaan labor itu dari mana? Dari pengusaha, industri yang dia menjual output kan gitu. Ini kan kita bicaranya konteksnya ini pasar
pasar input. Input. Oke. Jangan dilupakan mikro, oke. Nah, idealnya wage itu di sini. Anyway, saya berpesan kalau Anda menyebut nama saya tolong jangan di depan ini ya. Kalau lagi ada demo buruh, menurut Bapak dosen saya, oh ntar saya yang digebukin, oke ya? Saya digebukin, saya yang bonyok, oke? So, tapi teoritis seperti ini memang. Teoritis itu jangan, Pak itu kan teori. Teori itu dibangun dari kenyataan. Fakta, kemudian digeneralisir. Oh, terjadinya seperti ini. Nah, ini teoritis. Ini enggak ngarang. Oke. Nah, ini equilibriumnya. Artinya harusnya upahnya itu di sini. Harusnya. Kalau upahnya di sini, maka yang terjadi kemudian supply dan demand ketemu. Kalau supply dan demand ketemu, artinya demand labor-nya sama. Misalkan supply labor-nya 10, demand-nya 10. Berarti di sini penganggurannya 0, di sini 0 penganggurannya. Sorry. Di sini 0 penganggurannya. Namun demand-nya sama, supply-nya sama. Sayangnya tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dalam ini. Kemudian kita melompat ke makro, saya minta Anda tidak. Ketika kita short run, apa short run? Salah satunya price is sticky. Di dalam jangka pendek, harga itu kaku. Harga apa? Harga labor. Harga labor itu wage, upah. Upah itu kaku. Upahnya di sini. Loh, kok Pak bisa upahnya di sini? Nah, salah satu penyebabnya nanti kita bicara ini. Kekakuan upah. Kekakuan upah penyebabnya juga. Nah, salah satunya ini. Apa sih ini? Ini kan UMP dan sejenisnya. Upah minimum regional. Ini kan minimum wage law. UMR, UMP dan sejenisnya. Oke? Upah keseimbangan itu di sini. UMP, UMR itu di sini. Oke. Apa? Oke, ini W0 atau sebut saja WE. W equilibrium, W1. Oke. Nah, kalau harganya naik, ingat supply demand, harganya equilibrium. Kalau harganya naik, supply konstan, demand konstan, harga naik, maka apa yang terjadi? Masih ingat cerita saya, pegang posisi sebelah kanannya. Bandingkan dengan sebelah kirinya. Ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oke, kalau harga naik ke W1, apa yang terjadi? Ya, lihat supply-nya. Sebelah kanan kan ini supply-nya. Sebelah kiri, ini demand-nya. Artinya supply lebih besar dibandingkan demand. Kalau supply lebih besar dibandingkan demand, apa yang terjadi? Di ekonomi mikro apa istilahnya? Ketika supply-nya lebih tinggi dibandingkan demand-nya di ekonomi mikro, apa artinya? Ekses bukan, Pak? Hah? Ya semuanya sih bahasanya memang ekses sih. Semuanya memang bahasanya mengarah ke ekses. Kenapa? Karena ekses itu kan kelebihan. Kan maksudnya ekses itu kelebihan. Nah, sekarang kan kelebihan supply dibandingkan demand. Nah, ada bahasanya yaitu Surplus. surplus. Betul. Surplus. Semuanya ekses. Oke, nah kembali kalau sekarang kondisinya berbalik di bawah, harga keseimbangannya di sini, harganya turun ke W2 di sini misalkan. Lihat sebelah kanannya, demand lebih besar dibandingkan supply-nya. Ini apa kalau dia di bawahnya? Bahasanya mikro. Shortage, Pak. Shortage, kekurangan.
Oke, bahasa spesifiknya bahasa khususnya ada surplus dan shortage. Oke, nah which is yang bawah ini nggak mungkin, jarang terjadi. Saya belum tahu sih. Nah, yang umum terjadi ini surplus. Sayangnya ini surplus dalam pengertian negatif. Loh kok bisa? Ya ini kan pasar input. Berarti surplus supply labor dibandingkan surplus demand labor. Surplus supply labor dibandingkan demand labor itu namanya unemployment, pengangguran. Ya iya di sini supply-nya, demand-nya di sini. Oke. Nah, ini pengangguran. Nah, ini yang terjadi sekarang. Makanya saya minta Anda jangan, Pak, menurut Bapak dosen saya di PAS demo SPSI, nah, maka saya digebukin. Kan gitu. Belum lagi Anda paham, tiap akhir tahun pasti demo. Kita nggak ngomong yang 1 Mei, hari buruh, enggak. Kenapa? Karena di periode-periode bulan November itu biasanya mulai terjadi pembicaraan, kalau pernah dengar istilahnya tripartit. Pengusaha, pemerintah, dan serikat buruh, perwakilan buruh, tripartit. Pasti semuanya demo. Gimana caranya UMK, UMR, UMP, apalagi yang merefer, itu tahun depannya naik. Naik, 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 dan naik. Nggak pernah turun. Whatever kondisinya, mau pandemi, mau nggak pandemi, pokoknya bicara. Nih, kalau demo selalu tuntutannya naik. Kan memang faktanya seperti itu. Itu nggak di Indonesia, ini di sana-sana, di bule, di Eropa, di Amerika, sama. Oke, sekarang misalkan, let's say dengan pandemi 2020-2021. Oke, menurut Anda, pandemi ini kan dampaknya luar biasa. Apa itu namanya? Pendapatan pengusaha kan turun. Pertanyaannya kan kalau Anda baca, kemudian apakah kemudian UMR-nya turun? Enggak. Apakah WP-nya, upah minimum provinsinya turun? Enggak. Ada yang turun? Itu kemudian ya akhirnya terus kemudian mengenaskannya kan, oh Anda, bahkan yang saya dengar misalkan, pokoknya wajib, mau PPKM ketat nggak ketat, pokoknya wajib masuk. Kalau Anda nggak masuk, potong gaji. Padahal itu PPKM. Ada juga yang begitu Anda ketahuan positif COVID, kemudian ada yang di PHK, kan seperti itu. Makanya mereka diem-diem, COVID nggak COVID, mereka pokoknya masuk kerja. Istilahnya OTG, orang tanpa gejala, kan seperti itu. Nah, ini upahnya di sini, fakta jangka pendek. Nah, oke, ini namanya pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah, real wage ini namanya struktural. Kalau tadi pengangguran yang akibat proses mencari itu namanya pengangguran friksional. Nah, yang pengangguran struktural ini yang relatif lebih susah. Nah, penyebabnya ini. Tadi yang sudah saya katakan, UMR, UMP. Ini penjelasannya. Oke. Ya, ini penjelasannya. Nah, berikutnya labor union. Labor union itu ya karena kaitannya dengan ini. Ini yang kan labor union ini yang tadi saya sebut SB. Ini kan cuma bahasa Inggris saja, terminologi ekonomi makro, tapi di tiap negara kan punya bahasa sendiri. SPSI apa, Serikat Buruh Seluruh Indonesia. SPSI Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. SPSI seluruh Serikat Pekerja Alumni PKN seluruh Indonesia, kan gitu. Itu kan labor union. Labor union dia unite, bergabung, bersatu. Oke. Kembali ke mikro. Kembali ke mikro. Pak, kok mikro? Ya, emang ini banyak mikronya. Konteksnya makro.
Kalau serikat pekerja itu kan pekerja-pekerja berserikat. Pekerja itu kan di sini di pasar input sebagai penjual. Penjual apa? Penjual labor. Oke. Nah, kalau penjual berserikat menentukan harganya apa? Wage minimum. Kalau ketika dia berserikat menentukan harga, ini contoh struktur pasar apa? Pasar ada 4. Persaingan sempurna, ekstrimnya monopoli, kemudian oligopoli, dan persaingan tidak sempurna. Labor union mengarah kemana pasarnya? Mikro. Monopoli, Pak. No. Di pasar persaingan sempurna bukan, Pak? Kok bisa persaingan sempurna? Kalau monopoli itu penjualnya berapa? Ini kan? Satu. Penjualnya 1, itu mono. Monopoli. Mono polein. Mono 1 polein penjual. Nah, ini kan penjualnya apakah 1? Banyak kan? Pekerja-pekerja itu kan penjual. Pekerja-pekerja itu penjual. Oke? Monopolistik. Oligopoli, Pak. Yang lebih tepat oligopoli. Kalau monopolistik itu penjualnya banyak, oke, tapi dia kan bertindak sebagai price taker, dia nggak bisa bertindak sebagai price maker. Oke, sorry, break dulu ya, 5 menit di rumah saya lagi azan zuhur. Ya, Pak.
Oke, kembali ke laptop. Apa tadi? Apa tadi? Oke, nah, monopoli, oligopoli. Nah, struktur pasar di pasar tenaga kerja itu mirip oligopoli. Oke, itu yang pertama. Struktur pasarnya mirip oligopoli. Oke, nah, ketika Anda masih ingat ketika belajar oligopoli, ketika di pasar output, pedagang-pedagang minyak, negara-negara penghasil minyak, berjual minyak, kemudian dia membentuk ini contoh apa ini? Ketika mereka mengelompok, menentukan harga, ini mereka membentuk apa? Ini adanya di struktur pasar oligopoli. Oli beberapa penjual. Tapi dia kemudian bertindak menentukan harga, price maker. Caranya ya cinca-cinca. Ini kan cinca-cinca. Indonesia masuk di dalamnya dulu. Sekarang nggak tahu ya. Nah, Indonesia sempat keluar karena Indonesia juga netnya sudah importer bukan eksportir. Ini kan eksportir. Jika mereka bergerombol, berserikat, menentukan harga itu kan kemudian itu yang namanya kartel di mikro. Kasus sekarang ini di Jakarta, kartel apa? Itu apa? Kartel apa tuh? Pembakaran mayat itu apa namanya? Yang dibakar itu lah yang apa istilahnya? Kremasi, Pak. Kremasi. Kartel kremasi di Jakarta kan yang korban COVID, kemudian kepercayaan saudara-saudara kita kan dibakar. Cuman kan biaya membakarnya kan ada satu jenazah 60 juta, 70 juta. Nah ini kan kemudian kan ini kartel. Sama, mereka kan berserikat menentukan harga. Menentukan harga. Yang kemudian kartel kremasi. Oke. Artinya di pasar output OPEC kartel, tapi negara nggak bisa ngelarang karena dia kan kumpulan dari beberapa negara. Nah, tapi di level nasional, di level negara, kartel itu dilarang. Ada undang-undangnya, undang-undang anti persaingan usaha. Monopoli dan kartel itu dilarang. Oke? Kalau monopoli kan penjualnya satu. Kalau kartel itu beberapa menentukan. Artinya kartel di pasar output dilarang, tapi ini kan kartel. Sudah kan mereka berserikat menentukan harga, menentukan minimum wage itu kan kartel, tapi tidak dilarang. Kan nggak fair. Ini kartel ini sama dengan ini. Biasanya loh ya, tanda-tanda munculnya kartel. Asosiasi Pedagang Tempe di Kalimongso. Artinya ada beberapa pedagang tempe di Kalimongso, kemudian dia menentukan harga, itu kartel. Enggak boleh. Dia kan price maker jadinya. Cinca-cinca. Bu, kamu jualan tempe berapa? Aku biasanya 500. Wah, kemurahan, Bu. Kita jual aja 2.000. Loh, terus Ibu mau jual berapa? Saya jual nanti juga 2.000. Ya sudah deh, kita jual 2.000. Cinca-cinca sama Bu Leha, Bu Mimin, Bu siapa lagi, semua diketok rumahnya, pokoknya jualnya 2.000 ya. Itu kartel. Itu bertentangan dengan prinsip pasar persaingan sempurna. Kartel. Nggak peduli yang melakukan Bu Leha, Pok Lela, Pok siapa lagi, Pok Empok siapa lagi. Kalau dia sudah cinca-cinca menentukan harga, itu kartel. Kalau monopoli, Pak, bukan. Kalau monopoli kan penjualnya satu. Ini kartel, penjualnya banyak, tapi mereka cinca-cinca. Nggak boleh. Tapi di sini boleh. Di sini boleh. Kan kartel di sini. Ya, buktinya serikat pekerja ada kan berarti dia boleh. Ada yang tahu? Why does this?
Oke, kalau penjualnya satu, tadi namanya apa? Penjual satu, namanya tadi struktur pasar yang ada 4 yang saya sebut. Tadi kan saya Monopoli. monopoli. Oke. Ini yang nggak boleh. Oke. Nah, kalau pembelinya satu, namanya apa? Mikro. Monopsoni. Monopsoni, namanya monopsoni. Namanya monopsoni. Oke. Nah, yang jadi masalah di struktur pasar tenaga kerja itu ada tendensi pembelinya satu monopsoni. Loh, apa pembelinya satu? Lah kalau perusahaan di daerah bersangkutan cuma satu kan berarti pembelinya satu. Kan gitu. Artinya kalau pembelinya satu, balik lagi sama kayak penjualnya satu. Ketika penjualnya satu monopoli, dia bertindak sebagai price maker, dia bisa menentukan harga. Kalau monopoli. Nah, sebagai seorang monopsoni, oke, monopsoni pembelinya satu dia doang. Dia kan jual bebek, mau nggak segini, mau nggak 1.000, nggak mau ya sudah. Nah, gitu. Artinya posisinya dia menang. Sebagai seorang pembeli, dia menang. Itulah kemudian dari penjual, which is penjualnya itu Anda, labor, pekerja, ya, whatever, mau dia unskilled labor maupun skill labor, tetap dia posisinya sebagai labor, maka kemudian dia diperkenankan untuk membentuk asosiasi. Sebenarnya asosiasi ini dari sudut pandang saya sama kayak ini, kartel. Ini kan penjual, ini penjual labor. Tapi dia boleh, ini nggak boleh. Nah, ini boleh karena kecenderungannya, pasarnya, strukturnya mengarah ke monopsoni. Atau kalaupun nggak monopsoni, oke, kalau monopsoni kan pembelinya satu. Nah, ini pembelinya cuma 2. Kan jumlah industriawan dibandingin jumlah labornya kan tetap apa? Jumlahnya lebih banyak penjual labornya kan, pekerjaannya. Pembelinya itu pembeli kan juga kalau mungkin di kota-kota besar seperti ini. Bisa Anda bayangkan di kota Anda misalkan berapa pabriknya? Jangan-jangan pembelinya cuma satu pabrik itu kan berarti dia pabrik itu pengusaha itu dia cuma pembeli tunggal, monopsoni itu kemudian dia diperbolehkan kartel, cuman tetap memiliki dampak dari sisi sudut pandang ekonomi, tetap labor union biarpun diperkenankan dan memang faktanya diperkenankan. Kenapa Pak diperkenankan? Ada ILO, International Labour Organization, ini kan di bawahnya PBB, berarti resmi. Oke. Nah, ini kemudian ke sini minimum wage-nya. Artinya balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Oh, unemployment itu salah satunya karena wage rigidity. Wage-nya rigid di sini. Turun enggak, naik iya. Semakin naik, nah Anda bisa geser kurvanya, semakin besar unemployment-nya. Semakin naik. Padahal semakin tahun tuntutannya UMR itu semakin naik. UMR ada yang tahu komponennya? Wah, ada BH, ada ginju, ada kipas angin, ada sapu tangan. Oh iya, ada wisata ke Ancol. Kalau Jabodetabek dihitung. Wisata, oh maka kemudian 1 bulan jatuhnya UMR-nya misalkan 8 juta. Oh, di semua dihitung celana dalam ginju. Ya, ini celana dalam nggak hanya cewek aja, cowok kan juga pakai wajib pakai celana dalam. Dihitung dalam ini sapu tangan, spray, ini pokoknya pulsa data sekian ketemunya angka 8 juta. 8 juta UMR misalnya DKI. Ini versinya ini SPSI atau SPSI. Nah, kemudian versinya pengusaha kemahalan, masa ginju aja dihitung, masa nyong-nyong aja digendong.
Masa obat ketek aja dia. Udah nggak usah ketek-ketekan, udah ntar sama-sama keringetan juga buruket semua. Udah pokoknya 4 juta aja. Ini versinya pengusaha. Nah, pemerintah ada di sini. Pemerintah di sini dalam artian Pemdanya kan yang menentukan ke Pemda atau Pemprov. Nih, makanya ini Pemda, Pemprov. Tapi Pemda, Pemprov konteksnya ekonomi, pemerintah. Kayak ini kemudian dinamakan tripartit kan gitu. Seperti itu historisnya. Nah, ini yang menyebabkan kekakuan dan ini yang menyebabkan unemployment. Oke. Nah, bagi seorang fresh graduate, nah pengennya di sini, iya nanti makin susah masuk nyari gawean. Oh iya, fresh graduate, aku begitu lulus, asal pokoknya kerja, yang penting kerja. Oke. Nanti kalau Anda punya teman, pokoknya kerja apa aja aku mau. Ya sudah, suruh kerja, gajinya Anda minta. Berapapun gaji yang diberikan, pokoknya saya mau. Sampai prinsipnya seperti itu. Nah, dia kan fresh graduate, belum punya daya apa. Nah, repotnya yang buat yang nggak fresh graduate, yang sudah namanya fresh masih kinyis-kinyis, masih unyu-unyu. Yang sudah nggak fresh ini loh, udah tampangnya keriput, tua. Belagunya minta ampun, belagu. Nah, mintanya dia tinggi terus. Nah, ini kan yang kemudian tambah. Antara dua kubu berbeda di dalam satu SPSI. Oke, nah itu yang menyebabkan wage rigidity. Nah, berikutnya ini yang unik. Berikutnya yang unik. 3. Sedikit berbeda. Sedikit berbeda. Tapi kemudian menyebabkan apa itu? Hasilnya sama. Berbeda, tapi hasilnya sama. Hasilnya sama, sama-sama rigid upah itu. Nah, apa yang berbeda? Nah, di sini. Ini ceritanya bagus. Ceritanya bagus dan itu kemudian cerita ini kisah nyata. Henry Ford di menu ditulis Henry Ford. Di box ada apa ya? Saya lupa maksudnya box itu tulisan. Saya lupa. Oke, nah Anda baca. Nah, bagusnya, nah ini kemudian di copy paste oleh pengusaha lainnya. Di copy paste karena kebijakan itu. Ini kebijakan internal perusahaan. Nah, kebijakannya itu seperti apa sih, Pak? Nah, kebijakannya itu, jadi Pak Henry Ford. Oke, misalkan ya, upahnya $50, equilibrium. Nah, kalau upah $50, maka kemudian kecenderungannya, kalau private itu kan ikatannya lebih bebas. Artinya pegawai itu akan kemudian $50, aku kerja di Pak Henry Ford, kalau di Pak Bill Gates aku berapa ya? Ternyata dihargain 100. Nah, ini kemudian terjadi perpindahan. Nah, pindah ini kan bagi seorang pengusaha, seorang pabrik, bukan seorang pabrik, maksudnya di manajemen perusahaan ini kan kemudian sedikit intinya kalau tiba-tiba seorang yang fresh graduate si A diterima accounting fresh graduate, begitu udah mahir dia pindah, waduh puyeng kan gitu. Ya kan udah skill, tiba pindah Pak Bill Gates diambil. Nah itu kan problem buat perusahaan. Kalau aku hire lagi, ngajarin lagi dari awal. Nah, untuk mengantisipasi hal seperti itu, atau untuk meningkatkan produktivitas, maka pengusaha bersangkutan kemudian perusahaan bersangkutan memberikan menaikkan upahnya di atas rata-rata. Kalau upahnya di atas rata-rata, ya kembali lagi ke sini. Saya agak bolak-balik. Kembali lagi upahnya di sini.
Kalau di atas keseimbangan, kan idealnya keseimbangan, tapi dia memberikan lebih. Ini bukan atas permintaan dari SPSI, no, tapi keinginan dari pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Contoh, ini yang kemudian dinamakan efisiensi, teori efisiensi upah. Oh, ternyata upah yang tinggi itu bisa memberikan efisiensi. Sehingga kemudian loyalitas pegawai bisa terjaga, orang nggak mau pindah lagi ke tempatnya Pak Bill Gates atau ke tempatnya si Google dan sebagainya. Dan kemudian dia bahkan memberikan bonus tempat apa itu, lingkungan bekerja yang nyaman untuk meningkatkan kreativitasnya. Contoh, coba iseng-iseng googling kantornya Google, googling kantornya Facebook, googling kantornya Microsoft, maka akan Anda menemui, wow, kantornya seperti tampak taman bermain gitu kan ya. Cuman taman bermain orang dewasa. Dewasa bukan dalam artian ini ya, dewasa ini. Misalkan kantor dikasih apa biliar, kantor dikasih gym, kantor dikasih mini home theater, mini bioskop, mini theater, dikasih tempat tidur. Meskipun tidurnya nggak ngorok harus 1, 2, 3 jam ya, tapi dikasih tempat tidur, rebahan buat kaum rebahan tapi kreatif. Rebahannya mimpinya mimpi kreatif kan gitu. Restorannya, kalau Google itu free kalau yang saya baca. Kalau Microsoft masih bayar biarpun murah. Wah, ya, bayangkan kantin Anda tapi levelnya internasional dengan chef internasional, masakannya berbagai. Nah, itu apa? Itu kan untuk meningkat, ini kan bagian dari efisiensi upah. Dari kondisi ceritanya Pak Ford yang kemudian di-copy paste ke yang lainnya. Sehingga kemudian tempat impian bekerja, tempat Google, Facebook, Microsoft, Apple mungkin. Apple cuman saya belum pernah dengar Apple. Walaupun saya pernah nonton Apple yang bukan mungkin nonton filmnya Jobs. Nonton filmnya Jobs, ini kisahnya Pak Steve Jobs. Kan gitu kan ya. Tapi yang Google yang luar biasa. Sudah googling Anda, iseng-iseng googling kantor dalamnya loh ya, bukan luarnya. Kalau luarnya cuma kayak gitu. Ini dalamnya fasilitas mewah. Gajinya sudah mahal, masih diperlui dengan kemewahan yang sedemikian rupa. Kan betah. Kan Anda kalau sudah di situ so what gitu kan ya. Anda mau banget. Terus mau resign pindah enggak mau resign. Tapi banyak yang resign, iya. Banyak yang resign. Pilihan kan gitu, pilihan. Oke. Nah, ini. Izin bertanya, Pak. Yes. Ini itu, Pak, mengenai yang tadi apa? Serikat pekerja, Pak ya. Dulu waktu mikro dulu dijelasin, Pak ya, kalau misalkan tadi itu ada serikat pekerja itu ada plus minusnya. Plusnya untuk negara, minusnya untuk pekerja, gitu kan, Pak ya. Nah, itu saya lupa gitu, Pak, penjelasannya gimana. Cuman apakah bisa, Pak, itu ditarik ini hubungannya sama perjanjian OPEC? Kan ketika ada serikat pekerja berarti kan ada kesepakatan, Pak ya, antara pekerja sama ini sama pemerintah juga gitu ya. Nah, itu apakah ada hubungannya untuk ini ke OPEC yang tadi itu, Pak? Saya cuma saya lupa aja mekanisme. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, kembali ke serikat pekerja. Oke. Nah, memang hubungannya nggak ada. Kenapa sih nggak ada? Ya karena ini kreativitas saya. Karena di mikro, ketika bahas serikat pekerja itu tidak ada. Nggak ada. Yang ada adalah OPEC. OPEC itu apa? Serikat penjual. OPEC itu serikat penjual. Ketika Anda membahas oligopoli, maka kemudian contoh yang paling mengemuka itu adalah OPEC. Ini serikat penjual, OPEC. Nah, sayangnya kalau Anda bertanya, Pak, ini apakah ada legal? Malah ini legalnya lebih kuat.
lebih kuat. Tapi again, kalau Anda ikuti baca terus kartel, nah, atau Anda ikuti teori permainan renegade, pengingkaran, dan perjanjian, oke, maka masing-masing anggota itu akan berupaya untuk mengingkari perjanjian yang sudah dibuat. Ini game teori, oke. Apapun metodenya, apakah dengan metode dilema tahanan, oke, ini dan sebagainya, oke. Sebentar. Nah, anggota kartel OPEC itu cenderung untuk mengingkari perjanjian. Itulah kenapa. Karena susah untuk menjaga sebuah komitmen. Oke. Bukan hanya Anda saja yang susah untuk menjaga komitmen hubungan Anda dengan si Doski, kan gitu ya. Di anggota OPEC itu susah. Kenapa? Punya kepentingan sendiri-sendiri. Apalagi ya maaf, anggota-anggota ini kan ya sebagian masih terlibat perang. Dia butuh dana. Pak legalnya itu kesepakatan itu ada di antara mereka. Oke, ada di antara mereka. Nah, kalau OPEC umumnya bentuk legalnya itu kuota. Maksudnya kuota, oh Indonesia waktu masih jadi anggota nih, Indonesia kamu kan produksimu cuma 1 juta barrel per hari, MBCD, million barrel per calendar day. Di asumsi dasar ekonomi, paling cuma 1 juta. Sekarang aja udah 700-800. Kamu kan cuma 1 juta. Nah, kalau kamu cuma 1 juta, kemudian diberi kuota, oh kamu produksimu per hari misalkan 500 saja. Nah, buat negara-negara yang jumbo, sekelas Arab Saudi, Uni Emirat Arab, nah karena dia bisa sampai 10.000 barrel per calendar day per hari, 10 juta. 10 juta per hari. Maka kemudian kuotamu diberikan misalkan 5 juta per. Ini sistemnya kuota. Nah, kalau kemudian di kuota, semua di kuota, padahal OPEC ini menguasai 60-70% perdagangan. Sehingga kemudian key-nya, output dunia kan juga sesuai yang dikendalikan OPEC. Kalau dikendalikan kan kemudian naik harga dunia. Kalau key-nya ditekan kan kemudian P-nya naik, hukum supply demand. Kalau P-nya naik kan kemudian P kali Q, total revenue-nya pendapatan negara-negara masing naik. Cuman kan balik lagi, untuk mempertahankan ini susah. Masih ingat ada contoh apa itu di ekonomi mikro yang Anda kenal di Menq, itu ada di satu kota ada 2 perusahaan air, ada D. Janji ya. 10 ya, iya. Tahu-tahu lu harganya kalau turun. Loh, kalau harga turun berarti key-nya naik. Kalau key-nya naik, loh aku masih konsisten pada komitmen. Nah, berarti sana naikin. Dan dia balas, dia merenegade, memberikan balasan. Kan seperti itu. Dan terus sampai kemudian sehingga harga yang ideal itu akan harga pada di keseimbangan. Nah, ini OPEC. Kebetulan OPEC itu levelnya negara, jadi nggak ada lembaga di atasnya yang bisa melarang OPEC. Tapi ada nggak negara-negara pengekspor minyak yang non-OPEC? Ada. Jangan lupa Inggris itu ekspor, Dutch, Belanda itu juga. Dia akan mengebor. Nah, seperti itu OPEC. Nah, sekarang pindah ke sini. SPSI, SPSI. Ini kan apa? Ya serikat penjual. Penjual apa? Penjual labor. Kan bedanya ini penjual minyak, outputnya minyak, ini outputnya labor. Ini kan serikat. Nah, serikat output itu dilarang kalau levelnya nasional. Itu undang-undang anti persaingan usaha, undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha. Itu ada kartel, ada. Silakan di googling undang-undangnya. Saya lupa tahun 99 atau apa undang-undangnya. Oke. Nah, memang kalau untuk yang serikat penjual input labor, nah ini nggak diatur. Kenapa? Wong nggak diatur aja posisinya selalu kalah sama posisinya pembeli. Which is pembeli itu pengusaha, kan gitu kan ya. Which is pembeli itu pengusaha.
dia kecenderungannya kalah. Kenapa? Nah, pembelinya nggak banyak kok. Pembelinya perusahaan kalau nggak itu ya itu perusahaannya. Apalagi kalau kota kecil mungkin cuma 3. Artinya lebih banyak penjualnya dibandingin pembelinya. So, memang di sini ini terminologi saya saja. Untuk yang di sini sebenarnya juga kartel. Sama dengan di sini, OPEC, Asosiasi Ikatan Pedagang Telur di Kalimongso, Asosiasi Penjual Tempe, Asosiasi Gorengan, Asosiasi tukang pangkas rambut dari Garut. Nah, kalau sudah berbau asosiasi itu tujuannya apa itu? Ayo, kalau dia mengatur harga, maka itu masuk kartel. Kalau cuma asosiasi, cuma arisan, kocok, dia siapa dapat, oke, that's fine. Itu bukan kartel. Tapi kalau sudah, yuk kita naikin, nah itu kartel. Di mikro, baca bagaimana kisahnya Bill Gates, dia menghadapi ancaman, dia seorang monopoli, dan di situ ada box, ada telepon. Telepon, Anda ngajak cincai-cincai naikin harga barang yang Anda jual dengan penjual lain, maka itu sudah bisa dijadikan bukti untuk di pengadilan. Sih. Negara kapitalis yang kita tuduh kapitalis ternyata lebih ada aturannya. Kita sendiri lebih nggak banyak aturannya. Oke, nah seperti itu ceritanya. Ini sebenarnya kartel. Memang ini dibolehkan. Karena uang dibolehkan aja posisinya kalah dengan monopsoni. Yang lebih repot ini penjual. Berarti dari sini sebenarnya, nah ini penjual. Sebenarnya pengusaha, kelas kakap, pengusaha besar. Oke. Di satu sisi dia melakukan monopoli. Ketika dia menjual output-nya, dia melakukan monopoli. Dan dia ketika kemudian membeli input, dia bertindak sebagai monopsoni. Sih, kebayang kan powerful-nya. Saya nggak tahu contohnya sekarang, tapi di masa lalu ada. Oke? Masa lalu ada. Coba klik ini di Google BPPC. Badan Penyangga Pertanian Cengkeh. Ini punyanya HMP. HMP Hutomo Mandala Putra. Anaknya si bapak itu, kan gitu kan. Oke. Apa yang dia lakukan? Dia jadi seluruh petani cengkeh itu hanya boleh menjual kepada dia. Nggak boleh menjual langsung ke pabrik. Loh, kalau dia seluruh petani cengkeh menjual cengkehnya kepada dia, maka dia kan sebagai monopsoni, pembeli tunggal. Oke, dia sebagai pembeli tunggal. Nggak boleh. Boleh Kodim berbicara, kan gitu. Zaman segitu kan memang begitu. Boleh Pak Kodim datang. Kalau Pak Kodim nggak bisa, ya Pak Koramil. Nah, kan gitu. Pokoknya gitu deh. Oke, sesudah dia menampung seluruh cengkeh, sambil mendengar keterangan saya sarankan Anda klik googling BPPC. Nah, sesudah dia kemudian menjual ke industri rokok. Lah, industri rokoknya banyak. Siapa? Ya gudang garam, pentol, apalagi jarum, yang gede-gede Sampurna. Apa yang gede-gede? Rokok yang gede-gede apa? Ini yang belum yang kecil-kecil, yang gede-gede. Artinya apa? Dia di sini bertindak monopoli. Nah, dia jual penjualnya. Pak, dari petani cengkeh ke pabrik rokok nggak boleh. Dia di tengah hasil pemenangan loh. Maksa beli pokoknya. Padahal di zaman sebelum ada ini, saya nggak tahu ya kondisi petani cengkeh sekarang. Sebelum ada ini, petani cengkeh itu terkenal kaya. Panen langsung booking pesawat, terbang ke Jakarta, borong. Semua apa yang ada di Jakarta bolong. Beli lemari es, bawa ke kampung. Nah, padahal di kampungnya listrik belum ada, ya nggak apa-apa. Buat buka, nyimpen baju. Lu pengen punya lemari es tapi di kampungnya belum ada listrik, mau apa?
Zaman segitu kan Pak pakai aki baterai, nggak bisa, nggak bisa. Tetap beli. Oh, ya, orang kaya tetap beli buat lemari pakaian. Seperti di sini. Di kaya. Petani cengkeh itu dulu terkenal kaya. Makmur. Nah, sekarang saya nggak tahu nasibnya ini. Karena sudah ini rusak poranda ini dengan adanya BPPJ ini rusak poranda. Seperti itu ceritanya. Ada yang kurang clear? Silakan. Kesepakatan, ini tripartit ada kesepakatannya. Kita ngomongnya bukan yang BPPJ-nya ya, yang ini. Ini kan kesepakatan. Kan kemudian ditetapkan setiap tahun UMR sekian. UMR tahun 2000, ini kan 21. Nanti di akhir-akhir Oktober, November, Desember, UMR mulai ramai demo-demo menentukan UMR tahun 2022. Untuk bulan Januari 2002 sampai Desember 2022. Sih, bukan cuman APBN saja, tapi mereka minta NR. Ini ada kesepakatannya. Pak, kalau dilanggar ya, kalau masalah pelanggaran itu banyak. Jangankan ini, kalau Anda beli, coba perhatikan Anda beli INSA, beli Neosep, itu kan ada HET. Harga eceran tertinggi, artinya harusnya tertingginya, atau ini oksigen, ada yang sekarang oksigennya, ada harga eceran tertinggi. Obat-obat, tapi sekarang kan hilang, dilanggar semuanya. Siapa yang bisa menegakkan aturan ini? Harga eceran tertingginya 2.300, memang ada yang jual 2.300 kan gitu. Jatuh-jatuh yang paling bawah 3.000, seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang itu kurang jelas? Oke, sedikit melanjutkan. Nah ini, intinya kemudian berbekal efisiensi, pandangan efisiensi dia menaikkan harga Pak Ford. Dan memang itu yang terjadi. Ya kan orang menjadi nyaman, dikasih tunkin tinggi, dikasih fasilitas, dikasih ini, dikasih fasilitas kesehatan dia. Sehingga kemudian dia enggan berpindah. Tapi tindakan kebijakan pengusaha tersebut Pak Ford itu yang kemudian harga itu kan di atas equilibrium. Ya kalau equilibrium kan kemudian nggak akan terjadi apa itu namanya pengangguran. Lagian orang yang sudah nyaman, ya kalau memang dia sudah nyaman di Google, kalau kita ngomong bukan yang top level, ngapain saya pindah? Ngapain saya pindah ke Tesla kalau di Google saja saya sudah nyaman? Tapi dengan nyaman itu kan kemudian sirkulasi pegawai kan menjadi kecil. Artinya orang lain yang ingin bekerja di Google juga, Bapak itu lagi, nggak pindah-pindah. Makanya jalan satu-satunya gimana? Santet. Gitu aja kan dulu. Bapak ini kasubit lagi, SD lagi. Bapak ini 20 tahun jadi kasubit lah. Kapan terus saya ngitung-ngitung? Wah, saya keburu tua. Keburu produktivitas saya. Wah, udah santet aja. Nah, kan gitu kan. Kan mesti ceritanya seperti, ya santet aja deh, nggak pensiun-pensiun kan gitu ceritanya. Oke, pertanyaan silakan. Anyway, apa itu namanya? Wish-nya minggu depan aja. Soalnya power saya kemarin habis untuk ngejar modul apa Olimpiade APBN. Jadi nggak sempat buat soalnya. Nanti minggu depan doakan sempat untuk buat soal. Oke? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat, Pak. Amin. End meeting for